Baik saudara, hari ini firman Tuhan akan diberitakan oleh seorang pembicara tamu yang spesial bagi kita semuanya. Beliau adalah Profesor Sen Senjaya PhD, atau yang kita kenal sebagai Pastor Sen Senjaya. Sedikit saya ingin memperkenalkan beliau di dalam profil yang beliau sudah sampaikan kepada saya di sini. Ya, Pastor Sen Senjaya atau Profesor Sen Senjaya PhD, beliau adalah seorang lead pastor di gereja Indonesian Christian Church atau ICC yang terletak di kota Melbourne, Australia. Beliau juga adalah Professor of Leadership di RMIT University. Beliau juga sudah menulis beberapa buku, yang beberapa diantaranya juga buku yang menjadi bacaan bagi beberapa jemaat di sini dalam perenungan, membantu kita dalam pelatihan leadership. Beberapa di antaranya adalah buku Leadership Reform dan buku Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, 52 refleksi Injil dalam keseharian hidup. Beliau sudah menikah, memiliki 2 orang anak yang semuanya tinggal di kota Melbourne, Australia. Dan hari ini beliau akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita di dalam ibadah GPC. Dan saudara, Pastor Sen akan menyampaikan firman Tuhan dengan break sementara dari seri khotbah kita dari kitab Yosua. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari 1 Korintus pasal 8. Dan kita akan mendengarkan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini akan disampaikan oleh Pastor Sen setelah kita mendengar pembacaan firman yang akan dibawakan oleh saudara Yoel. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1-13. Dengarlah firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan, dan kami mohon sekarang Roh Kudus yang telah mewahyukan firman itu bekerja dalam hati kami dan dalam ruangan ini. Karena sungguh ya Tuhan, kami ditata kembali, dibentuk kembali sesuai dengan Injil Kristus Yesus. Sehingga bukan hanya kami mengertinya secara kognitif, tetapi itu mempengaruhi seluruh area
hidup kami, keputusan yang kami ambil dalam keseharian kami. Kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk hamba-Mu dan untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, saudara. Saya ingin menyampaikan salam hangat dari jemaat yang saya layani di ICC Melbourne. ICC Melbourne memang tadinya disebut Indonesian Christian Church, tapi kami sudah memiliki ibadah Inggris, itu sebabnya sekarang namanya adalah International Christian Church. Jadi hanya I yang di depan itu berubah. Kita berdoa agar satu kali di masa depan kalau Tuhan mengendaki kita menjadi Intergalactic Christian Church. Sehingga di luar angkasa juga ada. Nah, saudara, saya di sini di dalam rangka diundang oleh IPK dan sudah melayani di Surabaya, kemarin di Ciawi. Ini sebenarnya sesi yang ke-12 dan yang terakhir. Dan bersyukur saudara karena kali ini saya ditemani istri dan anak saya yang ada di belakang. Itu sebab saya tidak sakit. Ya. Dulu pernah melayani, rekor saya 21 sesi. Setelah itu saya sakit saudara berhari-hari. Ya. Rupanya karena tidak ada istri yang ikut. Dan saya diajar Tuhan untuk tahu limit setelah itu. Ya, sehingga batasan saya mungkin memang 12 sesi. Karena hari ini saya belum sakit atau tidak sakit tepatnya. Mari saudara kita memfokuskan diri pada firman Tuhan. Saya ingin kita melihat beberapa slide yang saya sudah siapkan untuk menolong kita memahami apa yang kita akan lihat bersama. Nah, ini adalah temanya, menghidupi Injil di tengah pilihan yang sulit. Kenapa ini topik yang penting bagi kita? Saudara, karena tentu alasannya bukan karena ini ayat yang memang paling mungkin tidak disukai bagi orang yang pihak yang menerbitkan stiker halal atau haram gitu ya, karena di bagian inilah kita tahu tidak ada yang haram gitu. Tetapi tujuannya adalah karena saudara kita itu hidup, Yesus ingin kita bertumbuh di serupa Kristus, karakter Kristus yang kita akhirnya miliki, dan karakter itu dibuat dari kebiasaan, kebiasaan itu dibuat dari keputusan saudara. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Karakter kita tidak dibentuk dari keputusan yang cuma 3 atau 5 atau 10 yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Tetapi karakter kita dibentuk dari ribuan keputusan yang kita buat setiap saat. Dan secara akumulatif itu akan membentuk siapa diri kita. Itu sebabnya saya akan masuk ke micro decision yang kita buat hari ini. Dan Alkitab menolong kita untuk memahami hal ini. Nah, saya akan mulai dulu dengan memberikan kepada saudara big idea-nya, ya, ide besar dari 1 Korintus pasal yang ke-8, bahwa Injil membentuk cara kita mengambil keputusan dengan mengubah fokus kita dari pengetahuan yang memegahkan diri menuju kasih yang membangun, dari kebebasan pribadi menuju kepedulian terhadap orang lain. Nah, saudara, kalau Anda adalah seorang yang hidup di kota urban seperti Jakarta ini, Anda seorang profesional apalagi, saudara, kita seringkali berhadapan dengan berhala yang disebut otonomi. Ya, saya yakin kalau Anda dari gereja ini, Anda sangat familiar dengan konsep berhala. Hal yang baik yang kita jadikan terutama, kemudian melengsarkan Tuhan dari tatanya, dan hal yang baik itu kemudian menjadi berhala kita. Nah, berhala orang modern, profesional muda di kota seperti Jakarta ini adalah otonomi. Salah satunya. Otonomi itu apa? Kita mengatakan bahwa I can do what I want as long as it's not hurting anybody. Saya akan bisa dan boleh melakukan apapun yang saya mau lakukan selama saya tidak merugikan orang lain, selama saya tidak menyakiti orang lain. Di sini kita akan dihadapkan dengan logika yang berbeda, logika Injil, yaitu bahwa engkau itu mungkin bebas, tapi apakah kebebasanmu itu mengasihi orang lain? Itu yang ditanyakan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Karena kebebasan tanpa kasih hanyalah sebuah bentuk arogansi yang bertopeng kedewasaan. Karena kita suka berkata bahwa kalau saya sudah dewasa secara rohani, maka saya bisa berbuat apa saja karena di hadapan Tuhan it's okay. Makan sesuatu atau tidak makan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak, selama itu tidak menyakiti orang lain. Saudara, ada penelitian yang mengatakan
Seperti ini saudara hasilnya. Ini saya singkat menjadi the most important finding dari penelitian tersebut. Kita cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi, lalu mencari pembenarannya dengan logika. Saudara, kita seringkali tidak mikir dulu apa yang Tuhan mau, apa yang firman Tuhan katakan gitu. Tapi emosi kita yang jalan duluan, saudara. Karena kita menganggap bahwa ya nggak apa-apa lah dan seterusnya ya. Baru kemudian kita mencoba untuk menjustifikasinya dengan logika. Ada seorang couple yang bergumul untuk mereka bisa menghemat, saudara, financial expenses, sehingga mereka tidak harus tinggal di 2 apartemen di Melbourne. Itu sebabnya mereka mikir, ya sudahlah kita tinggal di 1 apartemen saja. Toh kita tidak melakukan hubungan suami istri, ini belum menikah tentunya. Dan itu kan boleh karena kita sudah dewasa, kita bisa menjaga kesucian kita, tetapi kita tinggal di 1 apartemen untuk menghemat biaya sewa apartemen. Saudara, apakah itu salah? Apakah itu boleh? Itu sesuatu yang saya kira seringkali menjadi pergumulan dari banyak couples yang belum menikah di luar negeri, saudara. Dan seringkali keputusan itu diambil berdasarkan emosi, lalu kita mencari pembenarannya secara logika. Bukankah Tuhan juga peduli tentang bagaimana kita mengambil keputusan dan kita harus bijak di dalam financial? Itu yang kemudian dikatakan seringkali. Tentu itu tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak memahami, saudara. Akhirnya couple seperti ini akan kesulitan untuk menjadi berkat besar bagi orang lain dalam gereja. Nah, saudara, ini adalah isu yang besar, ya. Yang kedua, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kunci sebuah habit adalah decision making, atau lebih tepatnya absennya decision making. Saudara, maksudnya begini, kalau Anda itu gosok gigi setiap hari, apakah Anda mikir dulu kalau pagi itu, hari ini saya gosok gigi apa enggak ya? Kemarin sudah, kemarin dulu juga sudah, mungkin hari ini enggak usah deh, ya, untuk menghemat pasta gigi gitu kan, 3 hari sekali aja. Saudara, karena itu bisa menjadi kebiasaan, Anda tidak perlu lagi bergumul gosok gigi apa enggak, langsung gosok gigi. Nah, itu menolong karena otak kita, saudara, di dalam subconsciously itu selalu ingin segala sesuatu itu di-automate. Kita itu sebenarnya mirip dengan AI yang dibuat mirip dengan manusia. Sehingga kalau segala sesuatu di-automate, saudara, itu akan lebih mudah bagi kita. Kita bisa memakai porsi otak kita untuk hal-hal yang lebih rumit. Gosok gigi udah nggak terlalu khawatir. Itu sebabnya si Zuckerberg, ya, Mark Zuckerberg itu, kalau Anda nggak tahu bisa Google siapa dia. Dia itu punya kaos warnanya sama terus, saudara. Jadi dia punya kaos kita kira-kira 20 di rak bajunya, warnanya sama. Ya setiap hari pakai itu. Kenapa? Karena dia pikir saya mau automate ini, nggak usah mikir. Hari ini saya mau pakai warna kuning, biru, merah, putih dan seterusnya. Mau kemeja, kaos dan pokoknya kaos warnanya selalu grey gitu ya. Tiap hari begitu. Nah, saudara, tanpa kita sadari, kalau kita tidak refleksi di hadapan firman Tuhan, maka saudara ini menjadi sebuah habit tanpa kita mengambil keputusan lagi karena sudah kebiasaan seperti itu. Dan ini yang menjadi masalah besar di dalam jemaat Korintus yang sudah terbiasa, saudara, untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka lupa, nanti kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kau bisa 100% benar dalam teologiamu, tetapi 100% salah di dalam bagaimana engkau berrelasi dengan sesamamu orang Kristen. Paulus mengatakan di dalam bagian ini bahwa kedewasaan rohani yang sejati itu dilihat dari berapa banyak engkau tahu soal firman Tuhan, tapi berapa banyak engkau mengasihi orang yang ada di sekitarmu. Mari kita melihat konteks yang ada terlebih dahulu, saudara. Konteks yang ada ini soal makan daging, tapi saya kira ini prinsip yang bisa di-extend, diekstrapolasi ke berbagai area dalam kehidupan kita. Ya, di sana, saudara, di gereja Korintus, ini gereja yang paling enggak genah, saudara, dari semua gereja yang Paulus dirikan. Kalau Anda familiar dengan 1 Korintus, saudara, Anda akan tahu ini gereja yang kalau perjamuan kudus mabuk-mabukan. Ya, karena mereka makan besar pada waktu itu. Ada jemaat yang tidur dengan ibu tirinya, saudara. Ya, satu dosa yang tidak pernah terjadi di luar, tapi di gereja malah ada.
Mereka selalu memilih pemimpin mereka berdasarkan preferensi. Ada yang menjadi Kefas fans club gitu ya. Ada yang menyembah Paulus gitu ya. Ada yang menyembah Apolos gitu ya. Ada yang menyembah non-blok. Aku anggota Kristus, tidak seperti kalian. Tapi juga akhirnya merasa diri lebih superior daripada yang lain. Kalau mereka konflik dalam gereja, bawa ke pengadilan saudara-saudara seimannya. Bukan rekonsiliasi di hadapan Tuhan. Ini gereja Korintus. Nah, salah satu masalah besar yang sedang terjadi di sana adalah perpecahan, saudara, antara the strong and the weak. Masalah makan daging. Saudara, konteksnya pada waktu itu, ya ada banyak berhala di sana, di kota Korintus, menyembah Artemis, ya, Diana itu dan seterusnya. Nah, mereka itu kalau beli daging di pasar, mereka itu tidak tahu apakah ini daging yang pernah dipersembahkan pada berhala atau enggak. Gitu. Kalau mereka diundang makan ke rumah orang, mereka kan nggak mungkin tanya, sebentar ya sebelum saya menikmati rawon yang kamu buat ini, apakah dagingnya itu daging yang pernah dipersembahkan ke berhala atau kamu sudah make sure ini dari mana? Karena nggak ada stiker MUI, saudara. Itu yang jadi masalah waktu itu. Nah, Paulus memakai label. Jadi kalau Anda suka bilang begini ya, orang Kristen nggak boleh pakai label, sebetulnya kurang alkitabiah karena di Alkitab ada ternyata, saudara ya. Paulus memakai label the strong and the weak. Ini bukan rekaan saya tetapi ada di dalam Alkitab. Waktu dia bilang di ayat yang pertama, kita semua memiliki pengetahuan. Kamu memiliki pengetahuan. Saudara, dia mengacu kepada orang-orang yang tahu persis secara doktrinal bahwa tidak ada berhala di dunia ini. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Itu ayat yang keempat. Sehingga logikanya begini. Kalau tidak ada Allah lain di dunia ini, hanya ada satu Allah yang Esa. Ya, Shema yang orang Israel itu sangat familiar, saudara. Maka berhala itu tidak ada, berhala itu tidak real. Itu sebab nggak masalah makan makanan yang pernah dipersembahkan kepada berhala-berhala yang tidak eksis itu. Dan orang-orang yang kuat secara rohani, secara iman itu tahu persis. Ini golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua, saudara, adalah orang yang lemah. Maksudnya lemah di sini adalah nuraninya lemah. Anda lihat, saudara, di ayat 7, ayat 10, dan ayat 12 diulang 3 kali kata lemah itu. Jadi ini label yang Paulus sendiri pakai, saudara. Lemah nurani maksudnya. Nah, saya ingin di sini menggarisbawahi, kalau hari ini konsep kita tentang nurani dengan apa yang ditulis Paulus itu beda banget, saudara ya. Kalau hari ini kita bilang, itu orang ya, nggak punya hati nurani. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya itu nggak punya rasa bersalah, ya kan? Nggak tahu malu, nggak ada rasa bersalah. Jadi kalau ke supermarket, melihat kiri dan kanan, ya, nggak ada yang melihat nih bagian confectionery, lalu Anda ambil permen karet, ditilep, ditaruh di kantong Anda. Nggak merasa bersalah, gitu kan? Nah, itu nuraninya lemah. Itu konsep kita hari ini, saudara. Tapi di sini maksud Paulus kebalikan. Justru yang lemah itu adalah orang yang selalu merasa bersalah. Jadi makan daging yang dipersembahkan pada berhala, dia merasa bersalah gitu. Padahal mestinya nggak apa-apa. Kenapa? Kemungkinan mereka itu berasal dari agama pagan yang kemudian mereka jadi Kristen. Mereka merasa kalau saya makan daging yang dipersembahkan berhala itu seperti dulu waktu saya belum mengenal Yesus. Itu sebabnya mereka mendingan nggak makan, saudara. Mereka merasa bersalah. Nah, ini orang yang lemah iman. Jadi saya harap Anda tahu bedanya. Jadi, kalau Anda melihat ini, saudara, Anda tahu bahwa ini adalah masalah keputusan yang ambigu sifatnya secara moral. Paulus tidak bicara tentang hal yang pasti berdosa. Itu bukan isunya di 1 Korintus pasal 8. Isunya adalah masalah yang ambigu secara moral. Karena Paulus nggak pernah bilang misalnya ini tidak bisa diekstrapolasi sebagai pornografi misalnya ya. Jadi ada yang bilang hari ini, oh kalau saya sudah Kristen lama ya puluhan tahun sudah dewasa, pornografi nggak apa-apa, tidak efek kepada saya. Kamu masih muda, masih orang Kristen baru, jangan. Saya sih nggak apa-apa gitu. No, that's not the right application, that's a wrong application, saudara. Karena Paulus mengatakan jauhilah percabulan begitu ya. Saudara, bukan itu yang dimaksud, tetapi ini adalah masalah yang ambigu secara moral. Nah, di dalam dunia kontemporer hari ini kita, apa yang sekarang kita seringkali bingung karenanya. Ini beberapa, saudara. Ya, kalau kita bahas ini
Kasus per kasus, kita bisa di sini sampai jam 6 sore nanti ya. Itu sebabnya saya nggak akan bahas jawabannya. Bolehkah minum alkohol? Bolehkah merokok? Bolehkah mendengar musik sekuler? Ya, dulu saya diberitahu waktu baru bertobat oleh teman saya yang lebih dewasa rohani gitu ya. Kalau dengerin musik karena kamu sudah Kristen, dengarlah Sandy Patty. Yang usianya di bawah 40 tahun mungkin nggak tahu siapa Sandy Patty gitu ya. Michael W. Smith gitu ya. Kalau dulu backgroundnya musik rock, ganti sekarang jadi Petra dengernya. Wah, itu musik rock grup Kristen, saudara. Jadi jangan dengerin Michael Jackson, ya setan gitu ya. John Bon Jovi setan, apalagi Alice Cooper gitu ya. Itu mbahnya setan gitu kan. Jadi musik-musik sekuler itu jangan dengerin dan seterusnya. Bolehkah main game tertentu, nonton film, pergi ke bar, berlatih yoga atau pilates gitu kan, merayakan Halloween, ya, pakai celana jeans ke gereja, boleh nggak gitu ya? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Menghadiri pernikahan kalau temannya itu gay, mencium pacar saya di mana? Di pipi, di mulut, di leher, di mana, saudara? Ya, how far can I go? Bolehkah saya buat tato? Boleh kalau isinya itu Filipi 4:13. Wah, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, tapi kalau love is eternal, misalnya nggak jelas dan nggak biblical, nggak boleh, saudara. Apakah begitu? Ya, bolehkah saya beli Hermes? Ya, boleh kalau hamba Tuhan di gereja Anda juga dibeliin, gitu kan? Jadi beli dua selalu, beli dua. Buat satu buat hamba Tuhan atau buat istrinya gitu ya. Bolehkah secara terbuka mendukung calon presiden di gereja diumumkan ya, secara implisit? Bolehkah beli saham, menemui peramal, beli lotre dan seterusnya? Saudara, ini masalah-masalah yang kita alami hari ini. Nah, di samping pilihan ambigu, saya ingin tambahkan saudara pilihan yang sulit. Bless you. Memulai relasi yang dengan seorang yang tidak percaya. Kita sudah terlanjur cinta, Pak. Bagaimana ini? Gitu kan? Apakah saya harus putuskan dia? Atau jangan-jangan nanti dia jadi Kristen along the way anyway gitu. Jadi apa yang Paulus katakan di 2 Korintus 6:14 gitu ya, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, itu kita coba negosiasi sama Tuhan. Ya, bagaimana boleh nggak memilih ibadah minggu daripada bekerja? Menolak pekerjaan dengan gaji tinggi karena alasan etika dan seterusnya. Dan seterusnya, saudara. Begitu banyak hal yang membuat kita itu selalu bingung. Nah, mari kita lihat prinsip yang Paulus berikan di dalam 1 Korintus 8 untuk menolong kita membuat keputusan yang benar di tengah-tengah pilihan yang ambigu dan pilihan yang sulit ini. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah bahwa kasih dan kebenaran itu harus berjalan bersamaan seperti rel kereta api yang kalau cuma sebelah kereta apinya itu nggak akan mungkin bisa jalan, dan hidup Kristen Anda itu selalu akan timpang. Love and truth should go hand in hand. Kenapa? H.B. Charles Jr. itu mengatakan bahwa kebenaran tanpa kasih itu brutality. Kasih tanpa kebenaran itu hypocrisy. Ya, kemunafikan. Saudara, waktu Paulus mengatakan bahwa yang kuat harus mempertimbangkan yang lemah. Itu soal kasih. Tapi nanti kita akan lihat bahwa dia tahu siapa yang benar dari dua grup ini. Jadi kasih dan kebenaran itu berjalan bersamaan, merefleksikan Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kalau Paulus cuma bilang begini, kebenaran tanpa kasih prinsipnya, kira-kira dia akan bilang begini, sudahlah, kalian itu yang lemah harus ngerti. Di balik empal tidak ada Artemis gitu ya. Di balik rawon tidak ada Zeus, makan saja nggak apa-apa. Saudara, itu teguran Rasul Paulus yang tidak ada. Dan itu yang tidak dia lakukan, saudara, karena itu hanya kebenaran tanpa kasih. Menghardik, memarahi, mendisiplin orang-orang yang lemah. Dan mengatakan bahwa engkau itu salah kaprah. Ya, dia tidak bilang keep calm and just eat the food gitu ya. Enggak, dia enggak bilang begitu. Tapi dia juga tidak bilang kasih tanpa kebenaran, saudara. Dia tidak bilang bahwa enggak masalah apa yang kamu makan. Kalau ada yang mau makan silakan, kalau ada yang enggak mau makan ya sudah enggak apa-apa. Jangan bertengkar kayak anak kecil. For the love of God, don't quarrel gitu. Enggak, dia enggak bilang begitu, saudara.
Dia tidak mengatakan bahwa setiap orang punya kebenarannya sendiri, jadi sakarepmu dewe rapopo gitu. No, he doesn't say that. Dia tidak posmo, saudara. Tapi yang menarik dalam bagian ini, dia sebetulnya berpihak kepada satu grup. Menurut Anda dia berpihak kepada yang lemah apa yang kuat? Saudara, yang mana? Hari ini saya melihat banyak pemimpin Kristen ya. Kalau ada dua grup yang sedang konflik di gereja, mereka nggak mau berpihak. Mereka bilang begini, sudahlah kalian ini akur sajalah. Loh Bapak jadi posisinya di mana? Ya nggak penting kan saya di mana. Loh gimana sih jadi pemimpin kok tidak mau memberikan posisi yang benar yang mana? Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus, dia menyatakan posisinya. Dia di pihak yang mana? Yang lemah apa yang kuat? Yang kuat apa yang lemah? Coba Anda jawab dulu ya. Kalau enggak saya enggak maju jelasin. Supaya ngantuk bisa bangun dan mikir, saudara. Saudara, lihat dia memihak kepada yang kuat. Dia bilang saudara bahwa yang kuat itu lebih benar secara teologis, technically, theologically, mereka benar. Itu sebab di ayat yang keempat, Paulus bilang bahwa berhala itu enggak ada. Berhala itu enggak ada. Paulus agree, setuju dengan mereka secara teologis bahwa berhala itu tidak ada. Jadi dia berpihak kepada yang kuat. Tetapi dia kemudian marahin orang yang kuat itu. Dia mengkritik yang kuat, bukan yang lemah. Dia berkonfrontasi karena mereka yang kuat itu merasa arogan, merasa benar dan tidak peduli dengan yang lemah. Setelah ini satu skill, posisi leadership yang tidak mudah untuk kita jalankan secara konsisten. Anda berani bilang bahwa ya kamu benar, tapi kamu juga salah, gitu ya. Benar secara teologis, salah secara praktis, secara budaya yang kau coba hidupkan di dalam gerejamu. Karena engkau menggunakan kebebasanmu untuk tidak peduli dengan orang lain. Jadi saudara, Paulus mengafirmasi bahwa doktrin itu penting, kebenaran itu harus dipelajari dengan baik-baik, tetapi dia mengatakan bahwa you can be doctrinally sound and yet destroying someone's soul. Anda bisa benar secara doktrin tetapi menghancurkan iman orang lain karena doktrinmu yang benar itu. Jadi saudara, orang yang punya doktrin yang benar, pengajaran yang benar tanpa kasih menjadi orang Kristen yang sangat berbahaya, menjadi doctrinal bully. Dan ini adalah satu hal yang sering kali terjadi di gereja-gereja seperti kita, saudara, Presbyterian dan Reform. Yang sangat mementingkan presisi doktrin yang kita percaya. Itu sendiri tidak salah, tetapi pada waktu itu dilakukan tanpa peduli dengan orang lain, saudara, kita menjadi orang Kristen yang sangat-sangat menyebalkan. Yang sangat-sangat berpotensi untuk merontokkan iman percaya orang-orang yang belum memahami kebenaran tersebut. Jadi teologi itu penting, tapi kalau teologi itu tidak menggerakkan Anda untuk mengasihi orang lain, Anda mungkin tidak menyembah Allah yang teologianya itu Anda pelajari. You are worshiping the theology of God, but you're not worshiping God Himself. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi saudara, kebenaran dan kasih itu harus berjalan bersamaan. Yang kedua, prinsip yang kedua, kebebasan dan kasih itu harus berjalan bersamaan. Ya, your freedom should be tempered by love. Di dalam komunitas yang dibentuk oleh Injil seperti Anda yang ada di gereja ini misalnya, saudara, Anda paling manusiawi bukan saat Anda menuntut hak, tetapi pada waktu Anda melepaskan hak-hak itu untuk melayani orang lain. Kalau Anda lihat demo, protes gitu ya, mereka kan menuntut hak kan. Sebagai manusia kami punya hak untuk mendapat istirahat, untuk mendapat apa dan seterusnya, tunjangan, dan itu biasa demo itu isinya itu saudara. Dan tentu itu tidak salah. Sangat manusiawi untuk menuntut hak kita. Tetapi saudara, Injil mengatakan bahwa Anda justru paling human pada waktu Anda melepaskan hak-hak kita untuk melayani orang lain.
Karena di sanalah humanity itu at its peak, ya. Ada bentuk yang paling tinggi. Jadi love limits freedom for the sake of others. Itu yang Paulus sedang katakan di sana. Ya, hanya karena sesuatu itu boleh dilakukan, tidak berarti itu sangat peduli dan penuh kasih. Sebabnya saudara, kalau Anda dibelenggu oleh preferensi Anda, itu berarti Anda belum sungguh-sungguh dibebaskan di dalam Kristus oleh Injilnya. Yang ketiga saudara, prinsip yang ketiga, Anda harus memperlakukan saudara seimanmu sebagaimana engkau memperlakukan Kristus. Ayat 11 mengatakan begini, dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Saudara perhatikan, semua tulisan Paulus, semua isu yang ada baik di surat Korintus maupun di surat-surat lain yang dia tulis, semua, dan bukan hanya Paulus tapi juga Petrus, Yohanes yang menulis perjanjian baru, saudara mereka itu selalu mengkaitkan semua isu itu dengan Injil. Ini termasuk saudara. Orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati. Itu dasarnya. Kenapa kita membuat keputusan tertentu? Karena Injil. Dan di sini menjadi salah satu proof text lagi saudara. Kita harus memperlakukan orang Kristen lain bukan hanya sebagai sahabat, sebagai rekan kerja dalam pelayanan Injil, tapi sebagai your brothers and sisters in Christ. Karena for them Christ has died. Untuk mereka Kristus telah mati. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan atau tidak lakukan bagi mereka, Anda melakukannya bagi Kristus. Yesus sendiri pernah bilang bukan di Matius 5, 25 dan 40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau Anda memberi segelas air kepada orang yang paling dimarginalkan oleh sistem, yang tidak layak, yang tidak bisa timbal balik kasihnya kepada Anda sedang melakukannya untuk Kristus. Ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi saudara, ini sebuah kristologi yang luar biasa dalam saudara secara doktrin. Kalau Anda menyakiti tubuh Kristus, Anda sedang menyakiti kepalanya. Itu yang Paulus sedang katakan. Kalau Anda membuat seorang yang seiman itu menjadi batu sandungan karena apa yang kau lakukan, Anda berdosa terhadap Kristus sendiri. Dan ini yang Paulus coba ingatkan kepada jemaat Korintus yang tidak peduli dengan orang-orang lain karena mereka menikmati kebebasan mereka tanpa batas. Ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan jadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara, ini komitmen yang luar biasa karena Injil, dia membuat keputusan, dia membuat satu resolve, dia membuat satu komitmen saudara untuk tidak lagi melakukan sesuatu yang berpotensi tidak menjadi berkat malah menjadi batu sandungan. Jadi saudara, kalau misalnya saya bayangkan dia waktu itu ya suka makan bakso campur urat gitu ya, yang leleh di mulut ya, lalu pakai tetelan dan segala macam. Lalu ada orang yang tadinya misalnya Hindu gitu kan, terus kemudian jadi Kristen, terus dia nggak makan daging misalnya, lalu di restoran, oh kamu nggak makan bakso? Ya sayang amat gitu ya, lu nontonin gua aja deh gitu ya. Kemudian dia makan sendiri. No, dia akan bilang, oke, in that case saya nggak akan makan demi kamu gitu kan. Itu yang akan dia katakan. Dan saudara, couple yang tadi saya awali khotbah ini dengan example saudara, memang kami akan bisa save money dengan tinggal satu apartemen, tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang Kristen yang masih baru, kalau itu menjadi batu sandungan bagi kesaksian Injil kami, maka kami rela untuk bayar lebih mahal, tapi dengan apartemen yang berbeda, dua yang berbeda. Itu saudara satu komitmen yang dibuat oleh orang-orang yang memahami 1 Korintus pasal yang 8. Karena Injil, kasih yang dibentuk, yang disetir oleh Injil Kristus. Nah, dari mana kita bisa memiliki kemampuan semacam itu? Bagaimana kita bisa seperti Rasul Paulus? Saudara, isunya di dalam kekristenan itu bukan kita menjadi seperti Rasul Paulus,
atau bahkan menjadi seperti Kristus. Karena kalau itu, if that's what your Christianity is about, saudara, Anda tidak akan pernah mampu menjadi seperti Rasul Paulus atau menjadi seperti Kristus, dan Anda akan terus-menerus membenci diri Anda sendiri lama-lama karena Anda merasa sampai kapan saya bisa jadi kayak Paulus? Sampai kapan saya bisa jadi kayak Yesus? Anda tidak akan bisa dengan usaha Anda sendiri, itu sebab Anda harus kembali kepada Injil Kristus. Nah, mari kita lihat bagaimana the gospel connection di dalam bagian ini. Saudara lihat di dalam, ini motif mestinya bahasa Inggris VE ya. Motifnya apa? Ya, The Message, Eugene Peterson itu menulis ayat 8 mengatakan begini, saudara, renditionnya. God doesn't grade us on our diet. Bagus ya. Tuhan itu tidak menilai kita sesuai diet kita. Anda mau makan makanan daging atau cuma makan sayur, saudara, tidak berarti kalau Anda cuma makan sayur, Tuhan lebih sayang Anda. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan religious obedience, ketaatan agama yang kita lakukan. Dia tidak akan menambah kasihnya kepada Anda kalau Anda itu lebih taat kepada Dia. Atau Dia itu akan mengurangi kasihnya karena dulu Anda pernah berdosa begitu dahsyat terhadap Dia, saudara. Tetapi Injil mengatakan bahwa engkau diterima karena apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sekali untuk selama-lamanya. Itu sebab your standing before God has nothing to do with your record. It has all to do with the record of Jesus. Itu sebab kalau Anda adalah hari ini orang Kristen baru, grup yang lemah termasuk di sana, lemah hati nurani, Anda bisa berhenti untuk terus bertanya, Tuhan kira-kira marah nggak sama saya ya kalau saya nggak makan ini, kalau saya melakukan itu, dan seterusnya. Apakah nanti saya malah dapat kutuk kalau saya tidak melakukan A dan B? A.W. Tozer itu pernah mengatakan begini, saudara, kalimat yang saya selalu ingat dan menghibur saya setiap kali. Yesus itu tahu yang terbobrok tentang engkau. Tapi Dia juga sekaligus adalah orang yang paling mengasihi Anda. Jesus Christ knows the worst about you, and nonetheless, He's the one who loves you the most. Itu sebabnya kalau Anda ada di grup yang lemah, berhentilah bertanya seperti itu. Karena engkau akan diterima Allah. Bukan karena apa yang saudara lakukan atau tidak lakukan, tapi karena Kristus. Kalau Anda dari pihak yang kuat, saudara, ketahuilah bahwa Anda diterima secara penuh oleh Allah. Dan meskipun Anda gagal dan gagal lagi, Anda tidak akan dibuang. Karena semua penghukuman Allah itu telah dijatuhkan pada Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1 itu. There is now no condemnation. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, dengan itulah sekarang kalau Anda yang kuat, saudara, Anda bisa berelasi dengan orang-orang yang lemah, yang berbeda pandangannya bahkan, yang hidupnya berbeda dengan Anda, bahkan imannya berbeda dengan Anda, dengan lebih menghormati bahkan mengasihi mereka. Saya beri contoh. Misalnya Anda difitnah oleh seorang yang ateis. Anda difitnah sebagai orang yang narsis, yang menyebalkan, yang pelit. Lalu Anda marah gitu kan, biasanya ini orang gimana sih, saya kok dijelek-jelekin semacam itu di depan orang lain dan di belakang punggung saya gitu. Saudara, kalau Anda memahami Injil, cara berpikir Anda bukan Anda marah lalu ingin membalas yang dengan cara yang lebih menyakitkan untuk dia, tapi Anda berpikir begini, kalau bukan karena anugerah Kristus, saya itu akan lebih narsis, lebih menyebalkan, lebih pelit dibanding dia yang memfitnah saya. Kalau bukan karena Kristus yang membuat saya seperti ini hari ini, saya mungkin bukan hanya apa yang dia fitnahkan itu benar, dia malah nggak tahu bahwa saya akan lebih narsis, lebih menyebalkan, lebih pelit daripada fitnahan dia. Sebaliknya, saudara, kalau Anda melihat seorang ateis yang lebih baik dari Anda, lebih bijak dari Anda, lebih berhasil dari Anda tidak akan kaget. Kenapa? Karena memang Anda diselamatkan bukan karena Anda saleh dan baik. Ada common grace Allah di dalam setiap orang, sehingga orang yang belum percaya Tuhan itu bisa lebih baik, bijak, dan berhasil dari Anda. Anda tidak kaget, apalagi iri dan marah terhadap dia.
Jadi saudara, waktu kita ingin memiliki keputusan yang gospel centered, saudara, caranya adalah kembalilah kepada Kristus. Yang dimaksud the strong di sana sebetulnya adalah Yesus. Anda tahu itu? Who is the strong here? Jesus is the strong. Dia adalah pribadi yang kuat, yang menerima orang yang lemah, bukan hanya menerima. Yesus adalah pribadi yang kuat yang datang kepada orang yang lemah, bahkan dia menjadi orang yang lemah, berkorban bagi orang yang lemah di atas kayu salib. That's how you know, saudara. Bahwa kalau Yesus, pribadi yang paling kuat di seantero jagat raya adalah aku yang mengatakan He's strong and kind. Dia adalah pribadi yang terkuat. Dia mau masuk ke dunia orang yang lemah seperti Anda dan saya. Dia mati bagi saya, orang yang lemah. Supaya saya pada waktu dikuatkan di dalam dia, tidak lagi meremehkan orang yang lemah. Karena Yesus kuat menjadi lemah, supaya aku yang lemah dikuatkan dan peduli kepada orang yang lemah. Itu logika Injil pada waktu kita membuat keputusan. Nah, saya akan bacakan kalimat ini supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik. Dunia saat ini mengajarkan bahwa toleransi berarti tidak pernah mengatakan seorang itu salah. Itu baru toleransi. Namun di kayu salib, Yesus beda, saudara. Yesus itu membuat penghakiman paling keras yang pernah ada. Dia tidak hanya mengatakan kamu salah. Karena kalau cuman itu yang dia katakan, dia mungkin turunin pamflet dari surga gitu ya. Hei manusia, kamu salah gitu ya. Cari Allah di tempat-tempat yang salah gitu. Tidak hanya itu, saudara. Dia mengatakan dengan kematiannya di atas kayu salib bahwa engkau benar-benar tersesat dan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Engkau begitu jahat sampai aku harus mati bagimu. Namun pada saat yang sama ia juga menawarkan penerimaan yang paling penuh anugerah. Ia menawarkan penerimaan yang paling penuh anugerah, menyerahkan dirinya bagi Anda ketika Anda masih salah, tersesat, acuh tak acuh, bahkan memusuhinya. Yesus tidak menunggu Anda berubah sebelum Anda mengasihi dia. Ia secara radikal menyesuaikan hidupnya bagi Anda, masuk dalam kelemahan Anda, menerima Anda dalam kondisi Anda. Saudara, hari ini kalau Anda belum Kristen, belum mengenal Kristus, saya tidak pernah berasumsi dalam ibadah Kristen semua orang yang ada di ruangan gereja dalam ibadah itu mengenal Kristus. Kalau Anda belum mengenal Kristus, inilah kasih yang kepadanya Anda diundang. Kasih dari seorang pribadi yang begitu kuat. Allah yang turun menjadi manusia masuk ke dalam dunia orang-orang lemah seperti Anda dan saya. Untuk mati bagi dosa-dosamu, dibangkitkan bagi kebenaranmu, supaya Anda yang lemah, saya yang lemah dikuatkan. Kalau Anda belum mengenal Kristus yang sedemikian, datanglah kepadanya hari ini. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan Anda akan melihat bahwa keputusan Anda itu akan disetir bukan lagi oleh preferensi Anda, tetapi oleh Injil Kristus itu. Kalau Anda sudah Kristen, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, saudara jangan hanya bertanya, apa hak saya dalam hal ini? Apa kebebasan saya sebagai orang Kristen? Tapi lihatlah apa yang kasih Kristus itu akan nyatakan dalam konteks ini. Bagaimana saya bisa menunjukkan kasih Kristus itu di dalam konteks ini? Saudara, maukah Anda berespon kepada firman Tuhan hari ini? Seperti kedua rekan saya itu yang akhirnya memutuskan ya, kami akan pindah apartemen. Meskipun ini sulit, meskipun kami harus bayar lebih mahal, tetapi demi Injil Kristus Yesus, demi kami dapat bersaksi bagi Kristus, kami mau mengasihi orang lain. Itu sebabnya kami membuat keputusan itu. Mau saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Injil Kristus Yesus, kematian-Mu terhadap dosa kami dibebaskan dari kematian si jahat, dari neraka, bahkan dari diri kami sendiri. Engkau dibangkitkan ya Yesus untuk supaya kami dibenarkan, sehingga pembenaran kami bukan lagi dari
kesalehan agama kami, moralitas agama kami, tetapi kami diterima Allah karena Engkau yang sudah melakukan semuanya bagi kami. Dan biarlah hari ini kami ingin sekali lagi menyerahkan hidup kami yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, ataupun kami yang belum mengenal Kristus. Hari ini kami meletakkan hidup kami sekali lagi di atas mezbah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.